Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar ibu-ibu? Bapak-bapak sehat? Anak raja pergi ke Makkah, singgah sebentar di Kuala Simpang. Sudah lama berceramah, baru inilah menghadap ayam panggang. Tadi saya sampai, nampak saya tutupnya terbuka, nampak saya isinya ayam panggang. Entah kapan mau dimakan, tak tahu. Ini tuan rumahnya orang Singkel, betul? Tapi di sini ada orang Minangkabau, ada. Di sini ada orang Jawa, ada. Di sini ada orang Karo, ada. Di sini ada orang Simalungun. Di sini ada orang Sunda. Mau Karo, mau Batak, mau Simalungun, mau Mandailing, mau Sunda, semuanya diikat oleh la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Itu yang mesti diingat, ditengok, dipandang, dipegang baik-baik. Jangan bawakan Jawamu, jangan bawakan Karomu, jangan bawakan Sundamu. Tapi kalau kau sudah melangkah bersama, yang kau bawakan adalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu namanya ukhuwah Islam. Tapi di sana ada saudara kita yang tak seagama. Ada Kristen, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Mereka itu saudara kita apa tidak? Saudara. Tapi tidak saudara seagama, bukan saudara seakidah. Maka ketika bersama dengan mereka, yang dibawa bukan agama kita, yang dibawa adalah Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan yang seagama tadi namanya ukhuwah Islamiyah. Dengan yang beda agama tadi namanya ukhuwah wataniyah. Hubbul watan minal iman, kata Syekh Hasyim Asy'ari. Cinta agama, cinta saudara sebangsa setanah air adalah bagian dari iman. Nah, kita yang bertetangga ini mesti pandai-pandai menjaga sempadan perbatasan. Betul? Kalau kita ada yang menggeser pancang, tentu dibawa ke pengadilan. Betul? Ini tanah Bapak. Ya. Ini tanah saya. Ya. Ini suku Bapak. Ya. Ini suku saya. Ya. Ini agama Bapak. Ya. Ini agama saya. Jangan kita saling mengganggu. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Orang Islam orang yang paling ramah dan paling lembut. Betul? Iyalah, yang jawab orang Islam, yang nanya orang Islam. Tentu dia bilang iya. Mana buktinya orang Islam paling ramah? Negeri ini Indonesia mayoritasnya Islam atau non Muslim? Islam. Tapi begitu orang sampai ke negeri ini, apa objek wisatanya? Candi Borobudur. Candi Borobudur itu punya orang apa? Dua gendang ya, kalau tak Hindu Buddha. Ada orang Islam yang menghancurkan Candi Borobudur? Tidak. Kenapa? Karena kita menjaga persatuan dan kesatuan.
Pokoknya asal ramai kita, banyak kita, insya Allah kita ini macam payung terpal yang besar. Kalau banyak kita, ramai kita, terpelihara yang kecil-kecil. Betul? Tapi tengok di Palestina. Di Palestina kita menderita. Banyak apa sedikit Islam? Bingung. Banyak apa sedikit? Kita dijajah oleh Israel. Bosnia Herzegovina datang Slobodan Milosevic membantai Ali Izzet Begovic. Pura-pura aja paham. Hancur orang Islam berkeping. Kenapa? Karena kita sedikit, karena kita minoritas. Kalau kita banyak, yang kecil-kecil terjaga. Tapi kalau kita sedikit, sekarang saudara kita di Uighur Cina dipaksa tak boleh puasa. Kalau puasa dipaksa suruh makan, tak boleh baca Quran. Diadakan razia jenggot, tak boleh berjenggot. Kejam tidak itu? Ini Ustaz Somad ini provokator nih. Tidak. Saya cuma mengingatkan, selama kita ramai, jangan kita menganiaya minoritas. Saudara kita, ini kawan kita. Nanti kalau ada ustadz yang datang berceramah ke Singkel, itu tidak seagama, itu minoritas, itu sedikit, hancurkan rumahnya, bakar sepeda motornya, larikan bininya. Itu ustadz hantu itu. Tak betul. Umat Islam tak boleh mengganggu, tapi umat Islam jangan diganggu. Masalul mu'minin, perumpamaan orang beriman, kamatsalin nahlah, orang beriman itu macam lebah, bukan macam tawon. Orang beriman itu macam lebah. Apa kehebatan lebah? 4. Yang pertama, lebah tak pernah makan yang kotor-kotor. Yang dimakan lebah saripati nektar bunga, yang bagus, yang murni, yang manis. Pernah tak bapak ibu menengok lebah makan sambal belacan? Tak pernah. Ada lebah pakai sabu-sabu ditangkap polisi? Tak ada. Orang beriman macam lebah, makanannya bersih, halalan, toyib artinya bersih, toyib bersih. Sampai tempat kita toyib tak pulang-pulang. 2. Keutamaan lebah. Lebah tidak pernah mengeluarkan yang jorok-jorok, yang kotor-kotor, yang najis-najis. Yang dikeluarkan lebah adalah sekarang banyak madu yang bercampur dengan gula merah. Kalau mau tahu asli madu, madu yang asli bagaimana caranya? Bawa ke rumah. Kalau marah bini, asli. Lebah tak pernah keluar yang jahat-jahat. Jadi kalau ada orang Islam cakapnya kasar, tindak tanduknya menganiaya orang, itu orang Islam apa tidak? Tidak. Karena lebah tak pernah mengeluarkan yang kotor, yang dikeluarkannya hanya madu yang manis-manis. 3. Tidak ada ranting yang patah kalau lebah hinggap. Pernah menengok ranting patah lebah hinggap? Tidak. Karena lebah membuat sarang bukan di ranting. Lebah membuat sarang di batang kayu tualang yang besar-besar. Lebah tak pernah menyusahkan orang. Tak ada ranting yang patah karena lebah. Lebah tak mau menyusahkan. 4. Lebah tak mau mengganggu. Pernah bapak ibu diganggu lebah? Kalau ada orang dikejar lebah, itu bukan karena dia diganggu lebah, tapi dia mengganggu sarang lebah duluan. Betul? Orang Islam tak pernah mengganggu, tapi kalau diganggu, awas. Kalau sampai kau ganggu lebah, lebah akan mengejar engkau sampai ke sungai Singkel. Masuk kau ke dalam sungai, lebah tak pergi, ditunggunya. Kapan kau tak menarik napas? Begitu kau naik ke atas, maka ditekannya kepalamu pakai ekornya. Inilah ibu-ibu. Awak berceramah, dia melambai ke drone. Yang tukang main drone pun pandai pula, didekatkannya ke ibu-ibu.
Tukang drone, jangan dekatkan lagi drone ini ke ibu-ibu. Naikkan ke atas 200 meter, ambil gambar seluruh, tunjukkan ke seluruh dunia orang Singkel sedang berkumpul. Jangan macam-macam. Naikkan ke atas. Tapi ini gelap. Gelap tak nampak lampu. Macam mana orang mau nampak gelap? Ada kalian bawa senter? Keluarkan senter semua. Keluarkan senter biar hidup menyala, nampak kamera dari atas. Kamera naik, action. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaban syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syaraftal marhaban ya khairada salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Dah, matikan senter. Nanti balik tak dapat, mati listrik, mati lampu tak ada, ini tak nampak jalan. Udah, ibu-ibu yang melambai tadi jangan lambai-lambai lagi. Udah puas melambai dah. Udah lama tu dah melambai. Berkeringat ketiak dah. Anak raja memakan rambai, rambai dimakan di tanah lapang. Ibu-ibu jangan melambai, isi pengajian bisa hilang. Betul. Balik kita ke cerita tadi. Di ekor lebah itu ada satu ujung penyengat. Lebah tahu kalau dipakainya sekali penyengat itu dia akan mati. Kalau disengatnya sekali, melekat alat sengat itu ke kepala orang, maka lebah akan mati. Tapi lebah tak takut mati. Lebih baik berputih tulang daripada berputih mata. Betul? Itu bukan kata lebah, kata penyanyi dangdut. Lebah kalau sudah dipakainya alat sengatnya itu sekali, mati dia. Tapi bagi dia tak penting mati, yang penting membela kehormatan. Jangan diganggu. Tapi kalau sudah dia diganggu, sampai ke sungai, sampai ke kolam, sampai ke laut, kau akan dikejarnya. Begitu juga dengan umat Islam. Umat Islam tidak mengganggu. Betul? Ikuti Undang-Undang Dasar 1945. Hai saudaraku yang tidak seagama, hai saudaraku yang tidak seakidah, engkau tidak Islam, tapi kau saudara kami dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita ikuti SKB 3 Menteri, SKB 2 Menteri, aturan undang-undang, Perda, Kanun Aceh. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ikuti aturan negara, ikuti aturan provinsi, ikuti. Kalau tidak diikuti, dibawa ke pengadilan, ada intervensi, kalian boleh menang karena kalian punya duit, karena kalian punya kekuasaan. Tapi ingat, ada kekuatan massa yang tak bisa terbendung. Malam ini Allah ingin menunjukkan mana kekuatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih dia. Di Banda Aceh, kenapa Abdul Somad ramai orang datang? Karena yang ngundang gubernur.
Di kota sana kenapa orang datang? Karena yang ngundang wali kota. Di sana kenapa ramai datang? Karena diundang bupati. Malam ini Allah mau menunjukkan yang mengundang masyarakat. Jadi jangan nanti diisukan payah ngundang Ustaz Somad itu. Kalau tidak pejabat yang ngundang dia tak datang. Nih datang. Wartawan-wartawan tulis tuh di koran. Tapi bukan kita mau menyepelekan Bapak Bupati kita, tidak. Bupati adalah pemimpin kita, betul? Kalau memang pemimpin, kenapa tak Ustaz sebutkan hormati di awal tadi? Lupa saya. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Singkel beserta segenap jajaran, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala. Yang terhormat Bapak Wali Kota Subulus Salam. Kenapa Wali Kota Bapak sebut? Motor dia saya tumpang tadi. Yang saya hormati Ketua Ikapda Ikatan Pesantren Darul Arafah. Kenapa Darul Arafah yang Ustaz sebut? Di situ saya pernah sekolah. Saya ini pernah di Darul Arafah tapi tak tamat. Janganlah kalian buka cerita itu. Yang saya hormati IKAT. IKAT itu bukan tali. IKAT itu Ikatan Alumni Timur Tengah. Saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko. Tak yakin kalian saya ini Ustaz. 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, 6 tahun saya di Arab. Ustaz, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama lagi. Jangan sombong, jangan angkuh. Kita ini semua hamba Allah, bukan hamba setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap segala sesuatu ada hikmahnya. Kenapa Aceh Singkil yang terakhir Ustadz datangi? Kabupaten yang ke-22. Keliling kami dari bawah ke atas Aceh, turun lagi ke tengah, turun lagi ke bawah. Yang terakhir Aceh Singkil kami datangi. Kenapa? Rupanya disinilah sambutan yang paling mengerikan. Sampai takut saya turun dari. Tengok kiri kanan, mati kita sekarang. Ngeri. Datang Ustadz Bahar berbisik, inilah Singkil Ustadz. Harus. Selama ini kan kita cuma bercakap aja. Di sana Singkil ada seorang ulama, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, yang pertama menerjemahkan Al-Quran. As-Singkili dari mana? Singkil. Pernah Ustaz ke sana? Tidak. Malam ini baru sah asli. Datang pula lah cucu cicit keturunan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Anaknya, cucunya, cicitnya terus mau menunjukkan tongkat Tuan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tapi ibarat nonton film, biasanya kan puncaknya di ujung CD ketiga nanti. Jadi ceramah dulu, habis ceramah ini nanti barulah dipenyerahkan tongkat tadi. Bukan untuk saya, minjam aja kejap. Mau menengok aja macam mana. Tadi Pak Sekda di Subulus Salam, penyerahan kitab tafsir terjemahan Al-Mustafid yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili kepada Ustadz Abdul Somad. Kepada Ustadz dipersilakan maju ke depan. Ambil foto. Udah. Tadi siang bukunya diserahkan kepada saya, yang ditulisnya. Malam ini tongkatnya pula bergerak-gerak biji mata mau menengok kemana tongkat Tuan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Walaupun tongkatnya tak saya bawa balik karena itu warisan cucu cicit beliau, tapi nanti balik saya ke Pekanbaru, saya cetak gambar itu, tunjukkan ke anakku. Nah, tengok ayahmu pernah mendapat kitab Syekh Abdul Rauf As-Singkili, pernah memegang tongkatnya. Nanti kalau aku mati, kau pun akan melanjutkan risalah Islam ini. Saudara yang dimuliakan Allah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. 2 nama yang kau tinggalkan, nama Fir'aun atau nama Musa.
Ada orang singkel bernama Fir'aun. Ada. Ada orang singkel bernama Musa. Artinya apa? Nama buruk, walaupun kaya, walaupun berkuasa, tak pernah dipakai orang. Betul? Assalamualaikum Ustaz Somad, kenalkan. Siapa nama kau? Fir'aun. Pernah tak Bapak Ibu nengok PNS tertulis di sini Fir'aun? Awak pun manggilnya segan. On. Walaupun kaya dia, maka tinggalkanlah nama yang baik, baik. Sungai ini bercabang dua. Sungai yang ke kiri, disitulah Syekh Hamzah Fansuri. Yang ke kanan, Syekh Ali Fansuri. Syekh Ali Fansuri punya anak Syekh Abdul Raub Al-Fansuri As-Singkili bin Syekh Ali Fansuri. Ayahnya ulama, anaknya ulama, sampai cucu cicitnya. Maka Singkel adalah negeri para ulama. Allah. Tapi ingat, menjadi orang Singkel berutang budi. Kalau nama itu terlalu besar, biasanya orang kalau menyandang nama terlalu besar bawaannya demam. Kau dari mana? Aku dari Singkel. Wah, si Abdul Raub Singkili itu. Iya, bisa kau baca kitab. Jadi kalau ada orang Singkel tak bisa baca kitab, malam nih ambil tikar bangtal, pindah. Menjadi orang Singkel, tanggung jawabnya besar. Apa dia? Hai orang-orang kaya Singkel, wakafkan tanah kalian, dirikan pesantren Syekh Abdul Raub As-Singkili. Sudah ada Pak Ustadz, sudah ada. Kalau perlu buat Syekh Abdul Raub Singkili 1, Syekh Abdul Raub Singkili 2, Syekh Abdul Raub Singkili 3, Syekh Abdul Raub Singkili 4. 1000 pesantren Abdul Raub Singkili akan kita dirikan di Indonesia ini. Siap? Siap! Siap mendirikan pesantren? Siap! Mana tanahnya? Kalian kasihlah. Untuk apa tanah kalian luas-luas? Lebar sawitmu? Tak banyak Pak Ustaz. Berapa hektar? Ya sejauh mata memandang. Kau pikir banyak-banyak meninggalkan sawit itu untuk apa? Ini ibu-ibu nih yakin saya banyak juga kebun karetnya ini. Ibu, kebun sawit banyak, kebun karet banyak, sawit panen, karet panen, duit ada. Beli cincin, beli gelang, beli rantai, mati ibu. Kemana pergi gelang sama rantai itu? Diambil mereka untuk modal kawin lagi. Tengok, tengok. Senyum mereka, bukan sedih mereka. Ibu pikir sedih mereka, aku sebut ibu meninggal. Ketawa mereka, tengok. Pelit juga lagi, pelit. Mana kota? Keluarkan kota untuk pembelian tanah membangun pesantren Syekh Abdul Raub As-Singkili. Mana kota? Mana kota? Kecil kali kotanya, tak muat duit. Anak-anak muda yang berotot, yang tegap, pegang 4 sudut sorbanku ini, isi duit. Nanti modal pertama kita dirikan pesantren Abdul Raub As-Singkili. Hasil ceramah malam. Hilang sorban ini tak apa-apa, orang Singkil yang ngasih tadi. Bawa ke sana. Bawa, ibu-ibu, keluarkan dompet ibu. Kasihkan sama dompet-dompetnya sekalian. Apa gunanya? Memang nanti mati bawa dompet? Mau tak lahir generasi Abdul Raub As-Singkili lagi? Mau tak negeri ini menjadi para ulama? Mau tak mereka bisa menulis tafsir Al-Quran? Mau tak negeri ini akan dijaga oleh Allah Ta'ala? Bersedekah. Pas giliran maunya, mau. Pas giliran sedekah, 2000 perak. Tengok, rupanya sorban saya tuh, asal duit tuh 100.000 cepat masuk. Asal 5.000 tercampak dia keluar. Hebat sorban. Kan tanggung. Sorban Singkil yang macam-macam, yang main-main. Tengok, walaupun dari jauh asal 100.000 masuk dia. Walaupun dekat, kalau kerencing keluar dia. Jangan cuma di situ saja, yang lain-lain juga. Panitia awasi, bapak-bapak dari kepolisian, tengok.
kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Mana ketua panitia acara malam nih? Dia yang jadi penanggung jawab. Taqaddam akhil karim al-habib. Masya Allah. Maju ke depan. Ini nanti yang akan bertanggung jawab. Kalau ada yang menyerahkan tanah, serahkan sama orang ini nanti. Ini saudaraku, serahkan tanah. Siap menyerahkan tanah. Bangun pesantren menjadi tembok ukhuwah Islamiyah. Kalau kita punya pesantren, banyak santrinya, orang akan segan menjajah negeri kita, betul. Anak-anak kita akan selamat dari narkoba, betul. Saksikan ya Allah, di malam agung mulia ini kami berjuang karena Engkau. Kami bukan orang partai, kami bukan orang ormas, kami bukan orang pun kepentingan. Abdul Somad datang ke Singkel bukan mau kampanye. Untuk apa aku kampanye? Untuk apa aku jadi caleg? Untuk apa aku jadi anggota apapun? Jadi wapres saja aku tak mau. Murni hanya untuk membangkitkan semangat membangun para ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah, nanti kalau tak jadi pesantren itu tuntut ini. Duduk Ustaz. Ibu, bapak, besok pagi, jangan sekarang, besok pagi datang ke Ustadz Al-Mukarram. Ini surat tanah. Nih, ini surat tanah saya buat pesantren tuh. Begitu rupanya waktu dicek BPN, bertanah bermasalah. Kenapa kau kasih tanah bermasalah? Kenapa kau wakafkan tanah bermasalah? Ustadz, karena bermasalah lah maka ku wakafkan. Kalau tak bermasalah bagus ku jual. Itu bukan orang, setan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan tanah luas sejauh mata memandang. Tinggal. Berapa banyak orang yang kaya-kaya di zaman Syekh Abdul Rahab As-Singkili, di zaman Syekh Hamzah Fansuri, banyak orang-orang kaya. Mana orang kaya itu sekarang? Mana? Mana kebun karetnya? Mana kebun kelapanya? Mana kebun getahnya? Tinggal. Betul? Bapak yang ngasih tiap hari asal dapat duit beli sawit, dapat duit bangun rumah, dapat duit beli mobil, dapat duit beli itu, dapat duit beli ini. Nanti kalau bapak mati, mobil bapak yang cantik itu akan dipakai laki mereka yang baru, brownies. Kalau bapak mati, janganlah keras-keras Pak Ustaz. Aku dengar mati ini sakit jantungku. Kalau bapak mati, rumah bapak yang besar itu akan diambil lagi mereka yang baru. Betul? Takut mereka. Takut. Yang kekal abadi itulah tanah yang kau wakafkan. Alhamdulillah, selesai saya ceramah wakaf, datang kertas. Ustadz Somad, saya wakafkan tanah saya 3 hektar. Nih, kemarin waktu saya ceramah di Sumatera Selatan, datang tulisan wakaf tanah 3 hektar. Ceramah pula saya di Pekanbaru, datang bapak-bapak meleleh air mata mendengar ceramah Pak Ustadz tadi. Tengah hati saya, tak ada gunanya harta Pak Ustadz. Ini kuwakafkan tanah Pak Ustadz, dirikan pesantren Pak Ustadz. Insya Allah akan saya dirikan pesantren. Di mana Pak? Di Langsa. Awak di Pekanbaru, diwakafkannya tanah ke Langsa. Mana kuat saya naik pesawat ke Langsa? Takkan mau awak buka cabang pula di Langsa. Tapi saudaraku ada di Langsa. Di sini pun saudaraku semua. Ini adalah kakak kelas, adik kelas saya, Ustadz Fadil Rahmi. Tadi kakak kelas saya di Darul Arafah, kakak kelas saya di Mesir Kairo. Tadi pula adik kelas saya. Mereka inilah yang akan melanjutkan. Besok ibu datang ke Ustadz, tanya, Ustadz udah ada tanah tuh? Sudah. Lokal sudah berapa yang siap? Berapa semen yang perlu? Berapa batu bata yang perlu? Berapa kosen yang perlu? Ibu mau membantu? Nah, nanya aja. Kasihlah. 1 lokal 100 juta. Kami membangun kemarin pesantren di suku Trasing Talang Mama. 7 jam dari Pekanbaru naik mobil.
Naik sampan pula 7 jam lagi baru sampai. Satu lokal 100 juta. Alhamdulillah, si ini menyumbang satu lokal, si ini menyumbang satu lokal. Ibu yang bisa satu lokal, kasih satu lokal. Meninggal ibu, baca Quran anak singkel di situ. Alif dia teh alif dua wa i alif dapan u a i u. Masih ada yang ngaji macam itu? Masih ada di singkil? Ku sangka di tempat kami udah tak ada. Tempat kami orang ngaji tak pakai alif dua DT-an lagi. Orang ngaji a bataba batata batasa basaba. Mengaji mereka di lokal itu mengalir pahalanya. Betul. Adapun kau buat rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Ada orang mati bawa bini. Menangislah bini, "Abang, mengapa terlalu cepat kau pergi, Bang? Engkau buah hati belayan jiwa, setengah napasku pergi." Ibu kenapa menangis? "Abang." Ibu kenapa menangis? Warisannya Siki. Hari pertama mereka menangis. Hari pertama mereka menangis. Hari kedua mereka mulai diam sambil melirik-lirik. Hari ketiga mulai mereka mengambil remote menonton TV. Hari keempat mereka buka laci, mana STNK BP. Mereka bawa ke kantor Samsat, "Pak polisi ganti nama." Kenapa mesti ganti nama? Karena polisi tak mau menangkap almarhum. Akte notaris tanah berubah nama, tapi ada nama yang kekal abadi. Untuk apa? Pesantren. Memangnya sanggup ini anak-anak muda nih bikin pesantren? Apa tak sanggup? Mereka tamat pesantren Darul Arafah Medan. Mereka tamat pesantren Darul Arafah. Mereka tamat, saya tak tamat. Kalau bapak ibu tak percaya sama saya, tak apa-apa. Karena aku tak tamat, kalian tak percaya, tak apa-apa, aku tak tersinggung. Tapi mereka tamat. Tamat mereka 6 tahun di sana di Darul Arafah. Darul Arafah tempat kami sekolah, santrinya 1.800, tak ada perempuan, laki-laki semua. Kami nengok perempuan hari Minggu aja. Nenek-nenek nengok cucu. Tapi karena jarang nengok perempuan, seminggu sekali, nenek-nenek itu pun cantik. Di Darul Arafah. Nanti kalau sudah berdiri pondok pesantren Abdul Rauf As-Singkili di Singkel yang paling asli dan original, siapkah bapak ibu mendaftarkan anak-anaknya di pesantren? Serahkan anakmu ke pesantren. Bapak, tak bisa kau jaga anakmu. Tak bisa kau jaga anakmu, Pak. Pagi kau sudah pergi kerja, anakmu masih tidur. Sore kau pulang, anakmu sudah tidur. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang tukang. Ustaz, ada yang berwakaf tanah 2 hektar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Umat Islam kalau marah bukan dengan meledakkan. Umat Islam kalau marah bukan dengan caci maki. Umat Islam kalau marah, begini marah orang Singkel. Aku marah dengan Ustaz Somad. Ini 2 hektar. Mantap. Mana dia? Sebelah kanan. Masya Allah. Ya Allah, panjangkan umur emak kami ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Jadikan anak cucunya solehah solehah ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Jadikan tanahnya ini cikal bakal berdirinya para ulama dari Singkel di masa akan datang ya Allah. Nah, duduk mak, yang lama-lama tegak mak. Biar aku yang tegak lama. Baik. Man ahsana ilaikum. Siapa yang berbuat baik kepada kamu. Sudah 22 kabupaten saya ceramah di Nangro, Aceh, Darussalam. Baru inilah cash and carry. Allahu Akbar. Rupanya orang Singkel ini tak main-main. Sekarang saya pula yang pucat. Tanah udah dapat, siapa yang jadi ustadznya di situ nanti?
Anak Darul Arafah siap. Tadi saya tanya jamaah, siap ngasih tanah? Siap. Sekarang saya tanya pula anak Darul Arafah, siap membina pesantren? Siap. Mau duit semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Duduk lu. Jangan hitung duit itu sini lu. Nanti orang ni asyik tengok duit tak tengok saya. Tadi saya mulai ceramah jam 9 kurang 15. Saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tadi saya ceramah jam 9 kurang 15. Maka saya akan berceramah sampai jam 10 kurang 15. Tambah-tambah sikit tak Bapak? Tambah ya Allah, tolong. Tenang. Nanti ada menjawab pertanyaan, tulis di kertas. Tapi pertanyaannya yang berkualitas lah. Ini pertanyaannya, Ustaz, apakah bumi itu peta? Kepala kau peta. Bergizi lah sikit. Ustaz, Nabi Adam sama Nabi Hawa nikah Pak Kuahnya siapa? Tanya yang kira-kira berkaitan dengan ibadah. Puasa sunat, sholat sunat, zikir, baca Quran, itu yang perlu ditanya. Ini masalah-masalah gini apa ini remeh-temeh, tai gigi aja itu semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah pesantren itu berdiri, masukkanlah anak di situ. Sayang anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang anak tinggalkan, sayang anak pukul-pukulkan. Ustadz Bahar adik kelas saya dikirim orang tuanya dari Singkel ke Kairo. Ustadz Padel dari Biren, dia di Biren, Kairo. Saya dari Riau ke Kairo. 98 naik pesawat. Royal Jordan Airlines. Hebat kan? Kenapa Ustadz naik pesawat itu? Itulah tiket paling murah. Tak ada duit. 4 tahun tak balik kampung mak. Sampai aku lupa mak tentang cuman. 4 tahun tak menengok mak. Terlintas dalam hati saya, jangan-jangan aku ini anak angkat. Jangan Bapak Ibu, saya dicampakkan mak saya sama ayah saya jauh-jauh ke sana belajar. 4 tahun di Mesir, Afrika Utara, 2 tahun di Maroko. Iyalah, Ustadz kan adik-beradik banyak. Aku anak pertama, adikku anak kedua, dua-duanya laki-laki. Anak paling disayang. Dikirimnya tempat yang jauh. Setelah pulang baru saya tanya, mak, sampai yatim mak ya, anak mak tak banyak, aku anak pertama, kenapa mak kirim jauh-jauh? Kalau ku letakkan kau di rumah, kau jadi hantu. Maka ku kirim kau jauh-jauh. Lebih baik ibu menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Betul? Ini diletakkan anak di celah ketiak. Asal minta, minta duit. Mau sekolah, minta duit. Mau kuliah, minta duit. Mau motor, minta duit. Mau berbini, minta duit. Lahir anak, minta duit. Tahu dia 3 huruf aja. Kami 4 tahun di Mesir, Kairo kuliah. Tak ada minta duit. Cumana? Tahan-tahankan beasiswa Al-Azhar Kairo. Tapi kami sudah biasa. Kenapa? Di pesantren dididik mandiri, mandi sendiri, berdikari, berdiri di atas kaki. Aku tak maulah anakku jadi ustaz. Nanti kalau aku masukkan di pesantren Abdul Rauf As-Singkili Singkel, tamat dia jadi ustaz, kurus macam Ustaz Somad. Tengoklah bakat anaknya. Kira-kira anaknya mau kemana? Anak saya itu dari kecil main pistol-pistolan Pak Ustadz. Masukkan dia tentara. Anak saya itu kemana-mana asik mau mandi hujan ke sungai aja Pak Ustadz. Angkatan laut. Anak saya kemana-mana bawa sempritan Pak Ustadz. 2 kemungkinan, wasit sepak bola atau jadi polisi. Anak saya kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz. 2 kemungkinan, dokter spesialis atau pecandu narkoba. Anak saya kemana-mana bawa martel Pak Ustadz. 2 kemungkinan, jadi hakim konstitusi atau tukang rumah.
tergantung kemana kau mengarahkannya. Jadi apapun dia, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi angkatan laut, tapi kepalanya tetap ada la ilaha illallah. Bayangkan tamat dia pesantren Abdul Rauf As-Singkili, jadi polisi dia. Kira-kira kalau tamat pesantren masuk polisi lulus apa tak lulus? Tamat pesantren itulah yang lulus. Kenapa? Yang SMP otaknya sudah rusak gara-gara lem kambing. Cabut dia sama kawan-kawannya, ngelem. Yang SMP itu sudah rusak paru-parunya. Pas dites paru-parunya berawan. Ustadz macam tak pernah aja merokok. Kami dulu pernah juga merokok. Maklumlah kawan-kawan kan. Mat, merokok mat? Enggak, aku tak merokok. Merokok lah? Enggak, bencong. Merokok lah. Di pesantren dia akan terjaga, mulutnya terjaga, otaknya terjaga, tidak nonton TV, tak main HP. Sekarang anak-anak main HP. Ustaz Somad, kenapa bu? Laki bu dilarikan pelakor? Bukan. Terus anak saya kena main game online tak berhenti-berhenti. Membelikan HP-nya siapa? Saya. Yang ngasih 2 giga siapa? Saya. Yang ngasih duit sehingga kecanduan siapa? Saya. Yang membiarkan dia siang malam main game siapa? Saya. Sekarang dia kecanduan, salah siapa? Ustaz. Apa pula aku salah? Ustaz ini dari tadi ceramah dekat-dekat perempuan aja, gatal Ustaz. Oke, belum itu kok. Saya mau dekat kipas angin. Begitu caranya biar orang tak tahu. Saudara yang dimuliakan Allah, Bapak siap meletakkan anak ke pesantren? Masukkan Pak. Nanti kalau bini Bapak menangis, matanya bengkak sebesar bakso, macam mana Bapak menasihatinya? Begini, ku ajari. Mau? Pulanglah dari pesantren, ibu itu pun menangis. Abang, anak kita bang, tak sampai hati aku menengoknya, kasurnya tipis. Bulan pertama kasur tipis, bulan kedua hilang. Ibu bapak kasih tahu sama dia, kau jangan lagi kau menangis. Lebih baik kau menangis sekarang daripada anak kita pecandu narkoba. Lebih baik kau menangis sekarang daripada anak kita pelakor. Lebih baik kau menangis sekarang daripada anak kita pezina. Lebih baik kau menangis sekarang daripada. Rupanya ibu zaman sekarang ini tak bisa digitukan. Begitu bapak marahi dia, dia pula marah. Enak aja amang bercakap begitu. Yang menghamilkan dia 9 bulan 10 hari aku. Yang melahirkan dia meregang nyawa aku. Yang menyusukan dia 2 tahun aku. Abang kan cuma datang sekali-sekali aja. Nanti kalau tinggi cakap dia, bapak turunkan pula. Bukan begitu adinda. Jadi jangan dia tinggi, bapak tinggi pula. Yang susah siapa? Pak Kapolres. Kalau dia sudah mulai tinggi, bapak turun. Tenang adinda, kau janganlah marah-marah. Kalau kau marah-marah terus nanti abang nikah lagi. Bapak setuju? Ketahuan disembunyikan selama ini, terbuka juga malamnya. Itulah. Balik nanti awas. Nampaknya palang pintu dah siap. Ya Allah, lembutkanlah hati ini Allah. Tengok berkotak-kotak duit orang singkil itu datang. Ya Allah, itu baru DP-nya. Belum cash lagi itu. Betul? Betul kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah anak tadi masukkan ke pesantren, tanah wakafnya dari ibunda, lokalnya dari bapak, yang bisa ngasih batu bata kasih batu. Aku tak bisa ngasih duit Pak Ustadz, kasih semen. Aku tak bisa ngasih semen Pak Ustadz, kerikil. Aku tak bisa kerikil Pak Ustadz, besi. Wahai orang-orang kaya, kalau kalian mau menunjukkan kaya kalian bukan dengan mobil kalian yang mewah, betul? Kalau mau menunjukkan kalian kaya, bukan dengan cincin emas kalian 4 biji lalu kalian berjalan kemana-mana begini saja. Gatal ya. Jam berapa sekarang? Cincin sudah, gelang sudah, anting sudah,
Semua udah pasang emas, akhirnya gigi pula pakai emas. Saking kan mau menunjukkan masih begini aja lah. Bukan itu menunjukkan kaya. Menunjukkan kaya adalah datang ke pesantren nanti. Tapi ini jangan cuman ceramah aja malam ini. Saya mau pokoknya real. Duit yang ada malam ini langsung untuk pondasi peletakan batu pertama. Langsung insya Allah. Jangan ada. Pokoknya kalau tak terwujud, kita semua akan menuntut panitia ini. Siap? Panitia yang malam ini tablik akbar, sekaligus pembentukan pesantren, sekaligus guru-gurunya, sekaligus. Kalau sudah kita banyak ulama, banyak pesantren, berani orang macam-macam dengan kita. Jadi kenapa kita dijajah Belanda? Karena kita lemah. Kenapa kita dijajah Jepang? Karena kita lemah. Tapi begitu kita bangkit Tengku Umar, bangkit Cut Nyak, Allahu Akbar, serang. Lari Jepang itu tunggang langgang sampai slopnya pun tinggal. Itulah slop Jepang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Abdul Somad datang bukan provokator. Nanti kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad datang ke Singkil provokator, bilang betul, dia itu memang provokator, tapi provokator mendirikan pesantren. Oh iyalah, dia buat pesantren kan untuk dia, itu kan tanahnya tanah dia. Aku tak ada kepentingan. Yang mengelolanya adalah kawan-kawanku, adik-adikku, sahabat-sahabatku dari IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul. Jangan ragu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ragu tentang Darul Arafah, besok pagi langsung datang ke Medan, tengok Darul Arafah. Pesantren besar, megah, mewah. Macam itu nanti mereka buat, karena mereka belajar di sana 6 tahun. Sama mereka Bapak Ibu tak perlu ragu. Sama saya ragu tak apa-apa. Aku tak yakin dengan Ustaz Somad, badannya aja kurus. Tengok, tak mungkin adik-adik sahabat-sahabat ini curang. Kenapa? Kalaulah hidup ini cuman untuk nikah, punya anak, punya rumah, punya mobil. Ada orang cita-citanya pendek aja. Nikah, punya anak, punya rumah, punya mobil. Bagus kau jadi ayam. Ayam kan itu kerjanya. Cucuk sana, cucuk sini. Habis itu bertelur, berkotek, potong, mati. Hidup kok cuman itu. Hidup itu harus punya misi. Misinya apa? Mewujudkan Singkil menjadi negeri yang Islam. Tapi bukan berarti kalau Singkil menjadi Islami lalu yang minoritas kita sembelih. Tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Syekh Abdul Rauf As-Singkili 1615. Mudah ingatnya 1615. Ingat aja 1615. Apa itu? 1615. Kalau hidup dia sekarang umurnya 500 tahun. Artinya apa? 500 tahun yang lalu, setengah milenium. Kalau 100 tahun namanya abad, bukan Abdul Somad. 100 tahun namanya abad. Kalau 1000 tahun namanya milenium. Makanya generasi yang sekarang ini disebut dengan generasi milenial. Karena dia masuk abad ketiga, 2018. Saya ini Ustadz milenial. Alah, gaya-gaya aja. Apa maksudnya Ustadz milenial? Berceramah dengan internet. Ustadz punya Instagram nggak Pak Ustadz? Punya. Apa Instagram Pak Ustadz? Itu yang followernya 5,5 juta. Ustadz punya FB Pak Ustadz? Punya. Siapa nama Ustadz di FB itu? Anton. Tetap Abdul Somad. Kami ketik Abdul Somad di Facebook. Abdul Somad yang mana? Yang followernya 1,2 juta. Pokoknya saya kalau yang 100 ribu tak main lah. Sombong kali Ustaz itu. Sombong kepada orang yang sombong sodako. Anak-anak muda yang sombong-sombong itu bukan main lagi gayanya. Gaya sok ke barat-baratan. Tengok followernya 50 orang.
Gaya metal, pakai celana pendek. Orang barat pakai celana pendek, lutut putih. Ini bekudis. Apa kau? Nanti tamat mereka dari pesantren, bahasa Arabnya mantap, bahasa Inggrisnya mantap, baca kitabnya mantap. Terserah dia mau sekolah kemana. Nanti alumni pesantren Abdul Rauf As-Singkili Singkel. Lalu Ustadz Somad dapat apa? Iya juga ya. Dapat apa saya di situ? Minta gaji tiap bulan dikirim? Tidak. Punya nama di situ? Tidak. Yang dipakai nama Abdul Rauf, bukan Abdul Somad. Lalu dapat apa? Abdul Somad mati, anak-anak itu malam berkumpul untuk Ustadz Abdul Somad yang dulu tablik akbar penggalangan dana pendirian pesantren ini. Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Sekarang pula mau dibaca. Ini ceritanya 20 tahun lagi, ketika mereka dapat kabar Ustadz Somad sudah meninggal. Jangan bilang mati. Kasar kan? Dapatlah SMS, Ustadz Somad meninggal dunia. Ibu itu pun menangis. Ya Allah, memang udah nampak aku tanda-tandanya kemarin. Ibu kenapa menangis? Sedih aja Pak Ustadz. Menangis kenapa? Nggak sempat selfie kan? Itu yang saya inginkan Pak. Itu yang kita inginkan Bu. Nama besar akan hilang, jabatan akan melayang, kekuasaan akan terbang, yang kekal abadi dari mulut anak-anak itu akan membacakan untuk almarhum Abdul Somad yang di Riau sana. Al-Fatihah. Cucu mak, cucu engkau mak akan puasa sunat. Waktu mereka mau buka puasa, dikumpulkannya anak menantunya. Apa kata mereka? Nenek kalian dulu berwakaf tanah untuk pesantren Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Waktu itu kenapa tiba-tiba nenek bersedekah ya? Nenek memang udah lama bersedekah. Pas malam itu Ustadz Somad ceramah. Ustadz Somad itu siapa ya? Dia datang dari Riau. Mana dia sekarang ya? Udah dimakan cacing tanah. Mengalir pahala. Itulah yang mau di hidup ini. Ibu masih baca Yasin? Masih ada tradisi baca Yasin di Singkel? Lanjutkan. Tapi baca Yasin itu sementara hidup. Ada orang mati baca Yasin? Mati ibu sore Kamis, malam tuh tegak ibu baca Yasin. Lari sekampung. Bapak masih sholat duha Pak? Masih? Yang tidak pun dia aja bilang. Bapak masih sholat duha Pak? Bapak sholat duha, tapi begitu bapak mati, tiba-tiba besok pagi minum kopi. Mati minum kopi. Kenapa minum kopi bisa mati? Kopi Mirna diminum. Minumlah kopi Aceh. Minumlah kopi untuk melancarkan peredaran darah. Anda susah tidur, minum kopi, makin susah. Begitu engkau mati Pak, janganlah bilang mati Pak Ustaz. Begitu bapak meninggal dunia, bisa lagi sholat duha? Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Ibu masih ada grup rebana nasyid? Nanti kalau ada pejabat-pejabat datang, nyanyikan lagu itu. Biar ingat dia mati. Begitu saya sebut pejabat, langsung panitia ngasih kertas. Takut mereka kalau tersinggung nanti tak cair dana. Hai bapak-bapak pejabat, berapa lama kau berkuasa? 5 tahun. Kalau nasib baik 2 periode. Kalau tak baik, tapi kalau pernah kau kucurkan APBD untuk pesantren, itu yang kekal abadi. Betul. Mau bantu silakan. Yang tak mau bantu tak apa-apa. Berapa banyak pesantren tetap tegak berdiri tanpa bantuan siapa-siapa, karena Allah
Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Jangan buat proposal mengemis minta-minta. Jangan. Katakan kami buat proposal bukan ngemis, Pak. Kami buat proposal karena ingin menyelamatkan Bapak. Mau masuk neraka, kamu masuk. Tapi tentu bahasanya lembut. Assalamualaikum Pak Gubernur. Assalamualaikum Pak Wali Kota. Kenapa Ustaz tak sebut Pak Bupati? Ada orangnya sih. Gini Pak, kami kan kemarin menindaklanjuti ceramah Ustaz Somad kemarin. Tanah wakaf sudah ada. Terus ini kemarin, ya tahunya gitu. Jangan pula macam saya ceramah tadi, tiba-tiba datang ke kantor bupati. Kalau kau mau bantu, bantu. Tak bantu, tak apa-apa. Allah punya kuasa. Takbir. Nah, dipanggilnya Satpol PP. Satpol, tangkap nih, gilo ini gitu. Tentu kita ada tata krama, sopan, santun, budi, bahasa. Kita orang yang bermartabat. Kita nih bermartabat, bukan martabak. Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh. Sopan santun kata dia. Dia sendiri membelakangi ulama-ulama. Tengoklah di awal tadi. Sebelum maju kan saya gini kan tangan saya kan. Sebelum maju tadi saya gini duluan. Mereka mengangguk. Iya baru berani saya. Andai mereka tadi mengatakan tidak, begini saya ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ngangguk semua. Bapak kalau mau minta izin ibu gitu juga. Asal bapak gini ya, ngangguk dia. Jalanlah. Oke sudah. Balik dari sini coba. Iya kan Bu? Iya kata dia. Wih jauh, saya ngasih jalan aja.